Dalam sesi ini, kita akan membahas bisnis model kanvas dari Hermes. Hermes adalah salah satu maison luxury paling bergengsi di dunia. Merek ini didirikan di Paris pada tahun 1837 oleh Thierry Hermes. Pada awalnya, Hermes adalah bengkel harness dan perlengkapan pelana kuda untuk kalangan aristokrat Eropa. Dari akar tersebut, Hermes berkembang ke berbagai kategori luksuri seperti barang kulit, scarf sutra, ready to wear, aksesori, jam tangan, parfum, produk kecantikan, perhiasan, perlengkapan rumah, dan produk gaya hidup. Hal yang membuat Hermes menarik bukan hanya statusnya sebagai merek mewah. Banyak perusahaan menjual produk mahal. Hermes berbeda karena model bisnisnya dibangun atas disiplin, kelangkaan, craftsmanship, dan kontrol jangka panjang terhadap merek. Hermes tidak bertindak seperti merek fashion massal. Perusahaan ini tidak bergantung terutama pada volume penjualan besar, diskon agresif, atau siklus tren jangka pendek. Sebaliknya, Hermes melindungi desirability pelanggan melalui produksi terkendali, distribusi terkendali, dan pengalaman pelanggan yang sangat dijaga. Artinya, Hermes menciptakan nilai bukan hanya melalui produk yang dijual, tetapi juga melalui hal-hal yang dibatasi. Kelangkaan adalah bagian dari nilai. Craftsmanship adalah bagian dari nilai. Waktu tunggu, hubungan pelanggan, pengalaman butik, kemampuan produk untuk diperbaiki, dan storytelling warisan juga menjadi bagian dari nilai. Pada tahun 2024, Hermes mencatat pendapatan konsolidasi sekitar 15,2 miliar euro, recurring operating income sekitar 6,2 miliar euro, dan recurring operating margin sebesar 40,5%. Leather goods and saddlery tetap menjadi kategori terbesar, diikuti oleh ready to wear and accessories. Angka ini menunjukkan bahwa Hermes bukan hanya bergengsi, tetapi juga sangat menguntungkan dan tangguh. Dari sudut model bisnis, Hermes kuat karena setiap bagian modelnya saling memperkuat. Segmen pelanggannya selektif, proposisi nilainya jelas, salurannya dikendalikan, hubungan pelanggannya bersifat personal, arus pendapatannya beragam, tetapi tetap disiplin. Sumber daya utama dan aktivitas utamanya berpusat pada craftsmanship, kualitas, scarcity, dan kepercayaan merek. Ide utamanya sederhana. Hermes menciptakan nilai luksuri dengan melindungi kelangkaan, craft, dan makna. Ketika pelanggan membeli Hermes, mereka tidak hanya membeli tas, scarf, ikat pinggang, atau parfum. Mereka membeli akses ke dunia luksuri yang dibentuk oleh warisan, seni, refinement, dan kepemilikan selektif. Karena itu, produk Hermes dapat memiliki nilai emosional, budaya, dan dalam beberapa kasus nilai jual kembali dari waktu ke waktu. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas Hermes menggunakan 9 blok bisnis model kanvas. Sekarang, kita masuk ke 9 blok bisnis model kanvas Hermes. Pertama, segmen pelanggan. Hermes melayani basis pelanggan yang sangat selektif. Ini mencakup individu ultra kaya, profesional affluent, entrepreneur, kolektor luksuri, klien butik yang loyal, desain connoisseurs, pembeli hadiah premium, dan pelanggan aspiratif yang berdaya beli tinggi. Mereka menghargai craftsmanship, eksklusivitas, warisan, status, dan nilai produk jangka panjang. Kedua, proposisi nilai. Hermes menawarkan lebih dari produk luksuri. Hermes menawarkan craftsmanship luar biasa, warisan sejak 1837. Scarcity, eksklusivitas, desain timeless, material premium, prestise emosional, produk yang dapat diperbaiki, dan daya tarik quiet luxury. Pelanggan tidak hanya membayar untuk fungsi, mereka membayar untuk trust, rarity, dan makna. Ketiga, saluran. Hermes menggunakan saluran yang sangat terkendali. Saluran utamanya mencakup butik milik perusahaan, flagship store di kota luksuri utama, e-commerce selektif, janji temu klien pribadi, fashion show, pameran, visual merchandising, sales associate, sistem CRM, dan layanan after sales. Kontrol saluran ini membantu Hermes melindungi harga, scarcity,
dan pengalaman klien. Keempat, hubungan pelanggan. Hermes membangun hubungan melalui layanan personal di butik, klienteling jangka panjang, acara berbasis undangan, after sales care, storytelling warisan, dan layanan high touch. Hubungan ini tidak dirancang sebagai transaksi cepat. Hubungan dibangun secara perlahan melalui trust, engagement berulang, dan edukasi produk. Kelima, arus pendapatan. Hermes menghasilkan pendapatan melalui beberapa kategori. Yang terbesar adalah leather goods and saddlery, termasuk produk ikonik seperti Birkin, Kelly, dan Constance. Arus lain mencakup ready-to-wear and accessories, silk and textiles, watches, jewelry, perfume, beauty, homeware, koleksi edisi terbatas, dan layanan perbaikan. Keenam, sumber daya utama. Hermes bergantung pada ekuitas merek yang kuat, artisan terampil, workshop di Prancis, bahan baku premium, desain ikonik, jaringan direct retail, hubungan klien, arsip warisan, kekuatan finansial, dan production know-how. Sumber daya ini sulit ditiru karena dibangun selama puluhan tahun. Ketujuh, aktivitas utama. Hermes harus menjalankan beberapa aktivitas dengan sangat baik. Ini mencakup desain produk, manufaktur artisanal, quality control, sourcing bahan baku, pelatihan artisan, manajemen butik, klienteling, brand storytelling, manajemen scarcity, perbaikan, dan pengembangan digital. Kedelapan, kemitraan utama. Hermes bekerja sama dengan pemasok bahan premium, workshop spesialis, mitra real estate, penyedia logistik dan keamanan, mitra teknologi, institusi budaya, mitra sustainability, institusi pelatihan, dan mitra kepatuhan. Tujuan kemitraan ini bukan skala massal. Tujuannya adalah kualitas, kontrol, kontinuitas, dan trust. Kesembilan, struktur biaya. Hermes memiliki struktur biaya premium. Biaya utamanya mencakup upah artisan, pelatihan, bahan baku premium, operasi workshop, quality control, biaya flagship store, visual merchandising, acara budaya, logistik, cybersecurity, sustainability, dan layanan after sales. Biaya ini adalah investasi strategis karena melindungi craftsmanship dan ekuitas merek. Kesimpulan bagian kedua adalah bahwa Hermes memiliki model bisnis yang sangat terintegrasi. Setiap blok mendukung blok lainnya. Scarcity mendukung desirability. Craftsmanship mendukung trust. Saluran terkendali mendukung eksklusivitas. Clienteling mendukung loyalitas. Gabungan ini membentuk model luxury yang menguntungkan, tangguh, dan sulit ditiru. Pada bagian terakhir, kita melihat Hermes melalui Value Proposition Canvas dan pelajaran strategis utamanya. Value Proposition Canvas membantu kita memahami kesesuaian antara customer profile dan value map. Bagi Hermes, ini penting karena nilai luxury bukan hanya fungsional. Pelanggan tidak sekadar membeli produk fisik. Mereka membeli rarity, craftsmanship, prestise, kepuasan emosional, identitas budaya, dan desirability jangka panjang. Kita mulai dengan customer jobs. Pelanggan Hermes ingin memiliki produk yang menunjukkan selera, pencapaian, refinement, dan nilai jangka panjang. Mereka ingin akses ke produk yang langka dan dibuat dengan indah. Mereka ingin produk yang dapat digunakan, dikoleksi, dihadiahkan, dipajang, atau diwariskan. Mereka juga menginginkan pengalaman luxury yang terasa personal, discreet, elegan, dan emotionally rewarding. Berikutnya, customer pains. Pelanggan luxury dapat merasa frustrasi ketika akses ke produk yang sangat diinginkan terbatas. Mereka mungkin khawatir tentang produk palsu, merek yang terlalu terekspos, nilai resell yang menurun, layanan after sales yang lemah, atau proses pembelian yang tidak jelas. Pelanggan aspiratif juga dapat menghadapi hambatan masuk karena harga, ketersediaan, dan ekspektasi hubungan klien. Sekarang kita lihat customer gains. Pelanggan Hermes menginginkan kepuasan emosional, recognition, kebanggaan pribadi, keyakinan terhadap nilai jangka panjang, layanan luar biasa,
pengetahuan produk, dukungan repair, dan akses ke pengalaman khusus. Mereka juga menginginkan merek yang terasa timeless dan tidak terlalu bergantung pada tren. Hermes menjawab semua ini melalui Value Map. Produk dan layanannya mencakup leather goods, saddlery, scarf sutra, ready to wear, aksesori, jam tangan, perhiasan, parfum, beauty, homeware, produk equestrian, layanan butik, clienteling, repair, dan after sales care. Fine Relievers Hermes mencakup craftsmanship, quality control yang ketat, distribusi terkendali, direct retail, layanan repair, manajemen scarcity, dan desain timeless. Ini mengurangi kekhawatiran tentang kualitas, autentisitas, risiko tren, dan kepemilikan jangka panjang. Gain Creators Hermes mencakup rarity, heritage, craftsmanship, prestise emosional, nilai produk yang tahan lama, desain ikonik, hubungan butik, acara terkurasi, dan quiet luxury. Semua ini menciptakan kebanggaan, kepercayaan, sense of belonging, dan keterikatan jangka panjang. Ada beberapa pelajaran strategis dari Hermes. Pertama, nilai luxury dibangun dengan melindungi scarcity, bukan mengejar volume. Hermes bertumbuh secara hati-hati karena overexposure dapat melemahkan desirability pelanggan. Kedua, craftsmanship bukan sekadar produksi. Craftsmanship adalah inti model bisnis. Ia mendukung kualitas, trust, pricing power, dan nilai emosional. Ketiga, distribusi terkendali melindungi merek. Dengan memiliki pengalaman butik, Hermes mengontrol layanan, storytelling, harga, dan akses produk. Keempat, hubungan pelanggan lebih penting daripada transaksi cepat. Hermes membangun loyalitas melalui clienteling, after sales care, edukasi, dan trust. Kelima, luxury modern harus menyeimbangkan warisan dan perubahan. Pelanggan muda mengharapkan akses digital, sustainability, dan transparansi. Hermes harus memodernisasi engagement tanpa menjadi terlalu mudah diakses atau terlalu transaksional. Sebagai penutup, bisnis model kanvas Hermes menunjukkan bahwa dalam industri luxury, nilai diciptakan bukan hanya oleh apa yang dijual, tetapi oleh apa yang dilindungi. Hermes melindungi waktu, craft, scarcity, trust, dan makna. Karena itu, model bisnisnya tetap kuat, menguntungkan, dan sulit ditiru.